Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang Baqi, tempat pemakaman di Madinah yang menjadi tempat spesial di hati Rasulullah. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berziarah ke tempat pemakaman ini sebelum pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pagi hari setelah berjamaah sholat subuh di Masjid Nabawi. Makam Baqi adalah tempat pemakaman untuk penduduk kota Madinah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Bahkan jamaah haji yang meninggal di kota Madinah akan dimakamkan di tempat pemakaman ini yang letaknya ada di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Hanya para peziarah lelaki saja yang bisa memasuki areal pemakaman ini, sedangkan peziarah perempuan hanya dibolehkan di luar saja. Sebelum masuk ke lokasi pemakaman, terpampang peringatan yang berisi larangan pada saat ziarah kubur, seperti larangan untuk berbuat musyrik, menginjak, dan duduk di atas kuburan. Tepat di sebelah kanan pintu gerbang utama terdapat beberapa makam yang cukup besar. Entah makam siapa yang ada di situ, sebab dalam setiap gundukan pemakaman tidak ada batu nisan maupun tulisan di atasnya. Hanya ada bongkahan batu ukuran sedang yang dijadikan sebagai alat penanda. Meskipun demikian, kelihatannya disitulah makam para sahabat Rasulullah dan keluarganya. Terlihat di depan makam-makam tersebut beberapa orang tentara atau laskar yang siap menghalau peziarah agar tidak berhenti di tempat dan meminta peziarah untuk cepat bergerak agar tidak menghambat pejalan kaki lainnya. Pemakaman Baqi dikenal juga dengan beberapa nama seperti Jannatul Baqi dan Al-Gharqad. Dinamai Jannatul Baqi yang berarti taman surga karena kemuliaannya, di mana di Baqi dikuburkan para keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi serta para syuhada perang Badar dan Uhud. Makam Baqi juga dikenal dengan nama Al-Gharqad yang berarti kumpulan pohon-pohon kecil karena di situ dahulu dipenuhi dengan pohon-pohon kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni negeri orang yang beriman. Apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian di hari kemudian pasti segera datang, dan kami insya Allah adalah orang yang akan menyusul kalian. Ya Allah, berilah ampunan bagi penghuni Baqi Al-Gharqad."
Tempat pemakaman ini memiliki areal seluas 174.962 meter persegi dan menyimpan jasad para sahabat dan keluarga dekat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat pemakaman ini dimakamkan para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, As'ad bin Zararah, Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini dimakamkan juga para istri Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummi Salamah, Juwariyah, Zainab, Hafsah binti Umar bin Khattab, dan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu an. Selain itu, di Baqi ini dimakamkan putra-putri Rasulullah SAW, di antaranya Ibrahim, Siti Fatimah, Zainab, dan Ummu Kulsum. Demikian juga Ruqayyah Halimatus Sadiyah, ibu yang menyusui Rasulullah SAW. Sahabat yang pertama kali dimakamkan di Baqi adalah Abu Umamah, Hasan bin Zararah dari kaum Ansor, dan Utsman bin Maz'un dari golongan Muhajirin. Di samping para sahabat dan keluarga Rasulullah, sekitar 10.000 orang termasuk para syuhada perang Badar dan Uhud dikuburkan di Baqi. Jutaan umat Islam telah dikuburkan di Baqi, termasuk jamaah haji dan jamaah umroh yang meninggal di Madinah. Saking istimewanya tempat ini, sebagai umat muslim tentu kita menginginkan untuk meninggal dan disalatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di Baqi. Karena di kota suci Madinah dijamin tidak ada siksa kubur. Apalagi Rasulullah SAW khusus mendoakan dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Tempat pemakaman Baqi menjadi tempat yang luar biasa. Selain mengandung nilai historis, tempat ini juga menjadi tempat spesial di hati Rasulullah. Seorang penulis Islam dari Mesir, Muhammad Hussein Haikal, mengungkapkan, pada malam pertama sakit sebelum akhirnya wafat, Rasulullah tidak dapat tidur. Pada saat itu, Rasulullah keluar ditemani oleh pembantunya yang bernama Abu Muwaihibah. Nabi pergi ke Baqi, pekuburan muslimin di dekat kota Madinah. Sesampainya di tempat kuburan itu, beliau berbicara kepada penghuni kubur dan mendoakan keselamatan kepada mereka, tulis Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad. Bahkan dalam sebuah riwayat, kepergian Rasulullah ke pemakaman Baqi pada malam hari tersebut dilakukan setelah mendapat wahyu. Atas perintah Allah, Jibril meminta Nabi Muhammad untuk mendoakan penghuni Baqi. Dia berkata kepadaku, Tuhanmu memerintahkanmu pergi ke Baqi dan memintakan ampunan buat penghuninya. Sabda Rasul seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itulah para sahabat, kenapa Baqi ini menjadi tempat pemakaman yang luar biasa. Bukan hanya karena nilai historisnya saja, di mana banyak sahabat dan keluarga Rasul yang dimakamkan di sana, tetapi Rasulullah juga telah secara khusus meminta pengampunan bagi siapapun yang dimakamkan di sana.
Demikian ulasan singkat tentang Baqi, tempat pemakaman di Madinah yang menjadi tempat spesial di hati Rasulullah. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.